Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah dalam majelis madrasah fikih online ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, terakhir kita sudah sampai di pembahasan seputar Jumatan ya. Pembahasan seputar fikih Jumatan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke syarat sah Jumatan. Kemarin syarat wajib sudah, nah sekarang syarat sah. Jadi pembahasannya seputar bukan apakah dia wajib Jumatan atau tidak, tapi apakah Jumatan tersebut sah atau tidak, begitu ya. Apakah Jumatannya itu sah atau tidak. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di dalam kitabnya Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibnu Idris, dia mengatakan syurutu sihhatil jum'ati, syarat sah Jumatan. Syurutu sihhatil jum'ati sittatun. Syarat sah Jumatan ada 6. Ya. Apa saja? Yang pertama bisa ditaruh nomor gitu ya. Yang pertama adalah kaunuha kulluha fi waqti zuhri. Ya. Kondisinya atau semuanya itu dilakukan di waktu zuhur. Semuanya itu apa? Maksudnya sholatnya dan khutbahnya. Jadi khutbahnya harus masuk waktu zuhur, begitu juga sholatnya. Jadi kadang ada yang khutbahnya dimulai sebelum waktu zuhur. Waktu zuhurnya jam 12 misalkan. Dia sudah memulai khutbahnya jam 12 kurang 10. Nah, ini nggak sah. Kita lihat catatan nomor 3. Ai ma'a khutbataiha. Yaitu disertai dengan 2 khutbah. Jadi khutbah dan sholatnya harus di waktu zuhur. Kemudian ada permasalahan. Kalau dokol waktu, seandainya waktunya sempit, nggak cukup, maka ahromu bidzuhri, maka dia atau mereka takbiratul ihram dengan niat sholat zuhur. Jadi ketika waktunya sempit nih, selesai khutbah, ternyata tinggal 2 menit misalkan. Maka ketika takbir ihram itu harus dengan niat sholat zuhur. Kemudian walau kharajal waktu wahum fihi. Seandainya waktu zuhur keluar wahum fihi dalam keadaan para peserta Jumatan ini masih di dalam sholat. Ya, masih di dalam sholat. Tadinya niatnya sholatnya sholat Jumat. Kemudian ketika di dalam sholat, kemudian waktu Jumatan sudah selesai, waktu zuhur selesai. Atammu zuhron wujuban bila tajdi diniyatin, maka dia harus menyempurnakan sholatnya dengan sholat zuhur, artinya dilanjutkan 4 rakaat. Maksudnya gimana? Misal
Ini mungkin terjadi nggak di negeri kita ya, tapi di negeri-negeri yang mayoritas, yang kaum muslimnya minoritas. Misalkan kayak di Eropa, di Jepang, di Korea gitu. Kadang-kadang masjidnya jauh gitu kan. Kemudian biasanya Jumatan itu agak-agak mepet atau kadang waktunya itu sempit. Nah, kemudian ketika sholat Jumat, sholatnya, khutbahnya selesai, kemudian sholat di rokat kedua, bangun di rokat kedua, ternyata masuk waktu asar. Terus bagaimana? Maka dilanjutkan tiga rokaat wajib tanpa harus tajdid niat. Jadi nggak harus memperbarui niat. Jadi niatnya kan tadi di awal sholat Jumat, kemudian kok jadinya sholatnya sholat zuhur, nggak apa-apa. Makanya ini tebak-tebakan di fikih Syafi'i. Nawa bima sholat bima nawa. Ada orang sholat tapi nggak niat, niat tapi nggak sholat. Sholatnya nggak pakai niat, terus niatnya nggak dipakai untuk sholat. Ya contohnya apa itu tadi? Dia sholat Jumat, kemudian di pertengahan Jumatan masuk waktu asar. Dia niatnya niat Jumat tapi nggak sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Dia sholat zuhur tanpa niat sholat zuhur, niatnya sholat Jumat. Paham nggak? Nah, begitu. Kemudian itu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, syarat sah Jumatan. Ini syarat sah Jumatan adalah wa iqamatuha fi khuttatil baladi. Jadi dilakukan, ditegakkan sholat Jumat, sholatnya, bukan khutbahnya, sholatnya itu fi khuttatil balad, di dalam batas kota atau batas negeri, batas kampung. Eh, ini jangan dibayangkan sebagaimana sekarang ya. Kalau zaman dulu, ini kan fikih klasik ya. Kalau zaman dulu, di zaman ya para fuqaha, penulis kitab-kitab ini hidup, itu yang namanya kota antara satu dengan yang lain itu kelihatan batasnya. Kadang orang keluar dari kota itu langsung ketahuan, oh kamu sudah keluar dari batas kampung, sudah keluar dari batas kota. Kalau sekarang kan enggak ya, sekarang enggak. Nah itu kalau dibayangkannya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi namanya kota kan biasanya ada bentengnya, ada tembok kotanya, dan seterusnya. Kita lihat. Jadi syarat yang kedua harus dilakukan di dalam kota. Maksudnya mahallul abniyati wa ma bainaha min kulli ma lam yajuz li muridi safari al qasru minhu. Maksudnya di tempat bangunan-bangunan kota tersebut, wa ma bainaha, dan di tempat atau di antara bangunan-bangunan kota tersebut, min kulli ma lam yajuz, dari setiap apa saja yang lam yajuz tidak boleh, limuri di safari, bagi orang yang menginginkan untuk safar, al qasru minhu, mengkosor sholatnya di situ. Ingat kemarin salah satu syarat boleh mengkosor adalah orang yang safar itu sudah keluar dari kota atau kampungnya. Sudah keluar dari kota atau kampungnya. Ya, dulu bagaimana kelihatan dari batasnya. Nah, batas kota itu kemarin sudah ya. Batas kota itu bisa ada kalanya dengan tembok kota atau dengan benteng, ada kalanya dengan bangunan, ada kalanya dengan bangunan. Jadi kotanya nggak ada temboknya, nggak ada bentengnya, tapi bangunannya ngumpul di situ. Nah, ketika orang sudah lewat dari bangunan-bangunan sekitarnya, artinya dia sudah nggak ketemu bangunan banyak lagi kayak di kotanya, maka itu sudah dianggap di luar kota. Kemudian kata beliau, wala buddha min ijtima'il abniyati urfan. Maka wajib untuk terkumpul bangunan kota tersebut secara urf. Jadi kalau bangunannya itu mencar-mencar jauh, tidak secara uruf itu tidak disebut kota atau disebut kampung, maka juga nggak sah untuk didirikan Jumatan di situ. Bagaimana bentuknya, bentuk bangunan-bangunan kota? Kal abaniyati asarodibu wal ghiranu. Contohnya adalah bangunan-bangunan gua.
Sarodib itu ghairan itu sama ya. Jadi orang tinggal di satu tempat, misalkan di lembah, kemudian lembahnya itu dipahat, gitu ya, batu-batunya dipahat dijadikan rumah. Saya kebayang ya, ada sebagian tempat kayak gitu kan. Jadi di tebing-tebing, kemudian orang-orangnya bikin pemukiman di situ dengan cara melobangi tebing atau melobangi gunung. Nah, bihaitsu tu'addu iqamatuhum. Apa? Bihaitsu yang mana tu'addu iqamatuhum, tinggalnya mereka tidak dianggap kal qaryatil wahidah, seperti satu kota atau satu desa. Tsumma inna hadza syarta khasun Ibnu Hajar bil arba'in. Kemudian syarat ini, syarat dilakukan Jumatannya itu di satu kota, itu kata Ibnu Hajar itu khusus bagi bilangan 40 itu. Ya, jadi bagi orang yang bilangan 40 itu, maka harus dilakukan di dalam batas kota. Kemudian wa ammamahu ar-ramliyani wal khatibu fihim wa fi ghairihim. Sedangkan ar-ramli, dua ramli, ramli bapaknya dan anaknya, kemudian khatib Syirbini, itu mereka menganggap itu secara umum, nggak harus yang 40 orang aja. Jadi kalau di dalam apa menurut Imam Ibnu Hajar, eh, syarat Jumatan di dalam kota ini bagi yang 40. Kalau yang di luar 40 bagaimana? Misalkan orang yang ke-41, orang yang ke-42, apakah dia harus ada di situ? Maka enggak. Ya. Sedangkan Imam Romli dan Khatib itu mengatakan dia sama. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwasanya Jumatan kalau enggak di kampung atau di kota maka enggak sah. Contohnya bagaimana? Misal ada orang pergi jalan-jalan gitu. Satu pondok pesantren isinya 100 orang kemudian melakukan rihlah ke gunung di hari Jumat, kemudian di gunung, di hutan gitu. Kemudian mereka mengadakan Jumatan di situ. Yang mana di situ nggak ada penduduknya jelas. Maka bagaimana? Apakah sah Jumatannya? Maka nggak sah. Nggak sah Jumatannya. Begitu. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah dilakukan di dalam batas negeri. Kemudian ada permasalahan, misal di rest area jalan tol. Iya, seandainya di rest area di situ nggak ada pemukiman, artinya di luar pemukiman, di rest area kan kadang-kadang sekitarnya nggak ada pemukiman, maka juga nggak sah. Maka juga nggak sah. Kecuali di sekitar situ ada pemukiman. Artinya rest areanya masih dalam kota. Gitu. Kadang-kadang seringnya kan rest area itu kan di tengah sawah, jauh dari pemukiman, gitu ya. Nah, itu nggak sah. Tape. Kemudian misal, tadi kan disebutkan harus ada bangunan kota. Nah, sekarang kalau gempa bumi, gempa bumi kemudian bangunan kotanya itu roboh. Ya kemarin di mana? Cianjur ya. Terus kemudian di Turki, nggak ada bangunannya nih, sudah rata. Apakah sah Jumatan di tempat tersebut? Maka jawabannya sah. Jadi satu-satunya gambaran, satu-satunya kasus Jumatan tidak di dalam bangunan-bangunan kota, artinya tidak di sekitar ada bangunan, itu cuma dalam kasus setelah kejadian gempa bumi. Begitu. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa antu sholla ar-rakaatul ula minha jama'atan. Syarat yang ketiga, syarat sah Jumatan yang ketiga adalah rakaat yang pertama dari Jumatan tersebut dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat rakaat yang pertama saja itu yang disyaratkan berjamaah. Kalau rakaat keduanya maka nggak disyaratkan untuk berjamaah. Misal ada orang sholat pertama berjamaah di masjid, kemudian eh,
Orang-orang ini setelah selesai rakaat kedua, kemudian pada niat sendiri-sendiri, mufarokoh, maka sah Jumatannya. Kita bicara sah atau tidak ya, tapi jangan dipraktekkan. Kemudian kata beliau, falau nawa al mufarokota fisaniyati watamu munfaridina sohatil jumu'atu. Seandainya mereka orang-orang tersebut yang Jumatan itu berniat mufarokoh, berniat apa namanya untuk memisahkan diri dari imam, fisaniyati di rakaat yang kedua, watamu munfaridin. Kemudian mereka menyempurnakan sholatnya dalam keadaan sendiri-sendiri munfarid, sohatil jum'atu, maka jumatannya sah. Ini kasusnya bagaimana? Contoh kasus. Ini disebutkan oleh Syekh Labib ya. Beliau mengatakan di satu masjid di daerah Jogja gitu. Masjidnya gede, gitu. Masjidnya gede besar, ada lantai duanya, kemudian ada serambinya di luar, kemudian dua lantai itu tiga lantai gitu. Pokoknya masjidnya besar. Kayak masjidnya besar. Kemudian di rokaat kedua terjadi mati listrik. Kemudian suara imam itu nggak nyampe ke lantai dua. Nggak kelihatan juga karena rapat gitu kan. Karena rapat. Cuma bisa lewat tangga. Nah, orang yang di lantai dua ketika sholat gitu, ketika sholat di rokaat kedua nggak dengar suara imam di rokaat kedua. Akhirnya mereka di rokaat kedua sholat sendiri-sendiri, melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Nah, apakah sah sholatnya? Maka jawabannya sah. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi ketika antum misal sholat, kemudian di rokaat kedua mati listrik, nggak ada suaranya imam, misalkan nanti kejadian seperti itu, antum boleh untuk melanjutkan sholat sendiri dan sah Jumatan. Oke. Kemudian syarat yang nomor 4 adalah wa qaunu musolliha arba'ina minal mutawattinina alladzina tajibu alaihimul jum'atu. Yang keempat adalah kaunu musolliha, keadaan orang yang sholat Jumat arba'ina itu minimal 40 orang, minal mutawattinina, dan 40 orang itu harus statusnya mustautin. Kemarin sudah ya mustautin. Alladzina tajibu alaihimul jum'atu, yang mana mereka ini wajib Jumatan. Jadi jumlahnya harus 40, dan yang 40 ini dia harus mustautin yang wajib Jumatan. Oke, kita lihat penjelasannya. Kata nomor 2. Kata beliau, fala wala budda min dawami hadzal adadi ila tamamiha. Wajib untuk bilangan 40 ini dawam, terus-menerus ada ila tamamiha, sampai selesai. Sampai selesai. Loh, tadi boleh sholat sendiri-sendiri? Iya, maksudnya begini. Apa? Jumlah orangnya itu harus 40 sampai akhir. Jumlah orangnya harus 40, minimal 40 sampai akhir. Tapi kalau dalam syarat sah sholat rokaatnya kaitannya sama rokaat, maka cukup di rokaat pertama saja. Dipahami nggak? Jadi 40 orang ini harus sampai akhir. Meskipun nanti selesai mereka sholat sendiri-sendiri. Nggak boleh berkurang dari 40 rokaat. Misal, ada orang. Ya, ada Jumatan. Kemudian jumlah yang Jumatan ini 41 sama imam. Sama imam 41 orang. Lalu di rokaat kedua, imamnya batal. Imamnya batal. Imamnya batal, terus nggak ada yang gantiin. Yang 40 ini nggak ada yang maju, tapi mereka lanjut sholat sendiri-sendiri. Maka sah. Maka sah. Jadi 40 orang ini sampai akhir maka sah. Tapi
Kalau yang jumlahnya 40 orang ini, misalkan yang sholat ini jumlahnya 40. Jumlahnya 40 sudah sama imam. Kalau tadi kan 41 sama imam. Nah, sekarang jika jumlah yang sholatnya cuma 40 orang, sudah sama imam. Kemudian imamnya di rokaat yang kedua, imamnya batal. Di rokaat yang kedua, imamnya batal. Maka langsung batal Jumatannya semuanya. Jadi pahami? Jadi seperti itu. Misal jumlahnya 41, di rokaat kedua imamnya batal, kemudian yang 40 orang ini sholat sendiri-sendiri, maka sah. Maka sah. Tapi kalau jumlahnya cuma 40, udah sama imam nih, udah 40 mepet. Kemudian di rokaat kedua imamnya batal atau salah satu dari jamaah batal. Batal. Maka ketika itu Jumatannya batal. Jumatannya batal itu bagaimana? Diulang Jumatannya. Diulang Jumatannya dari khutbah, dari khutbah, dari apa? Ya pokoknya dari awal, di khutbah 2 kali kemudian sholat lagi. Nah, begitu. Jadi yang batal Jumatannya, bukan sholatnya tapi Jumatannya. Jumatannya yang batal. Kemudian tadi belum ya. Falau batolat sholatu wahidin minhum. Seandainya sholat salah satu dari mereka itu batal. Dari yang jumlah 40 ini. Ka'an ahdatha qabla salamihi. Seperti dia berhadas sebelum salamnya. Batolat sholatul jami'i. Maka sholat semuanya batal. Wa in kanu qad sallamu wa dhahabu ila buyutihim. Meskipun mereka sudah salam dan sudah pulang ke rumahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Gambarannya seperti tadi. Ada orang Jumatan satu kampung jumlahnya 40. Satu kampung jumlahnya cuma 40. Kemudian eh, setelah apa namanya? Afan. Ada satu kampung misalkan Jumatan jumlahnya 41. Jumlahnya 41. Ini ada pertanyaan, saat khotib naik mimbar kita basuh masuk sama siapa disunahkan. Ini boleh untuk sholat tahiyatul masjid, tapi dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan tuh maksudnya bagaimana? Ada yang mengatakan dilakukan rukunnya saja, ada yang dilakukan pokoknya jangan panjang-panjang. Jadi boleh untuk sholat tahiyatul masjid. Satu-satunya sholat yang disunahkan ketika khotib naik mimbar adalah sholat tahiyatul masjid. Dan itu dilakukan dengan 2 rakaat ringan. Gitu. Tip. Syarat tidak batal harus sampai 2 rakaat atau sampai 2 rakaat, sampai selesai salam. Kita lihat nih. Gambarannya begini. Ada satu kampung tadi, jumlahnya cuma 41 orang. Jumatan 41 orang sama imam. Kemudian di rokaat kedua, kemudian imamnya batal, kemudian mereka melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Mereka melanjutkan sholat sendiri-sendiri. 40 ini kan tinggal 40 tuh. Nah, dari 40 orang yang sholat sendiri-sendiri ini, kemudian yang 10 orang ini sholatnya cepat. Ada pokoknya sebagian lah, 20 misalkan itu sholatnya cepat, kemudian pulang udah makan siang gitu kan. Kemudian yang 20 atau yang 5 ini sholatnya panjang. Sholatnya panjang, dipanjangkan gitu kan. Sebelum salam ada satu yang kentut berhadas sebelum salam. Ingat ibaratnya, kalau saya nunjuknya pakai jari. Ka'an ahdatsa qabla salami. Dia berhadas sebelum salam. Dari jumlah 40 tadi ada satu orang yang kentut. Satu orang kentut sebelum salam nih. Maka bagaimana? Semua jumatannya batal. Meskipun yang 20 tadi sudah sampai rumah. Nah terus bagaimana? Ya tinggal PA. Halo bapak-bapak gitu kan. Sholat kita batal nih. Ayo balik lagi ke masjid.
Jadi jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi apa gambarannya seperti itu, gambaran seperti itu. Jadi yang 40 orang ini dia harus selesai dua rakaat sampai salam sebelum jangan sampai hadas sebelum salam. Kalau ada yang batal satu aja sebelum salam, maka yang 40 misalkan kurang dari 40 gitu ya, maka batal semua. Tapi kalau lebih dari 40 nggak ada masalah. Lebih dari 40 nggak ada masalah. Tapi kalau cuma mepet, nah ini yang bahaya. Kalau jumatannya mepet, cuma jumlahnya, jumlah orangnya mepet. Begitu. Baik. Itu yang nomor 4 ya, yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 adalah wa ada musabakin au muqaranati jum'atin ukhra laha fi baladiha. Syarat yang nomor 5 adalah tidak didahului atau dibarengi dengan jumatan lain di satu negeri tersebut atau di satu kampung tersebut. Atau dengan ibarat yang lebih lebih gampang, bahwasanya berbilangnya Jumatan di satu kampung atau di satu negeri itu tidak boleh dan tidak sah. Tidak boleh dan tidak sah. Baik. Di dalam madhab Syafi'i, dari nas Imam Syafi'i sendiri, artinya Imam Syafi'inya langsung itu mengatakan nggak boleh ada Jumatan lebih dari satu di dalam satu kampung atau satu kota. Kalau sekarang kita aturnya satu kecamatan gitu ya, atau satu kelurahan. Kalau dianggap satu kampung itu satu kelurahan, maka dia nggak boleh ada Jumatan lebih dari satu di satu kelurahan. Karena kan paling kecil kan kelurahan ya, atau RW. Pokoknya nggak boleh lebih dari satu. Kalau ada yang lebih dari satu, meskipun butuh, maka nggak sah. Maka nggak sah. Maka nggak sah. Itu menurut Imam Syafi'i. Meskipun butuh. Meskipun butuh. Tapi dalam apa menurut ashab, menurut ulama-ulama Syafi'iyah yang lain, ashabul wujud dari madhab Syafi'i mengatakan sah berbilangnya Jumatan di satu negeri atau di satu kampung atau di satu kota selama ada kebutuhan. Selama ada kebutuhan. Kalau sekarang masuk manusia dulu sangat banyak. Nah, manusia itu sangat banyak. Satu RW aja udah banyak sekali. Nah, baik, ya ini nanti kita lihat ya. Ada pertanyaan. Ustaz, di daerah rumah saya ada 3 masjid besar di dalam satu desa yang berdekatan yang melaksanakan Jumatan masing-masing. Apakah tidak sah selama ini saya sholat karena syadaqah antara masjid ini pemahamannya beda-beda. Jadi mungkin belum bisa bersatu. Apakah alasan ini dibenarkan? Tayyib. Eh, Kapan boleh dilaksanakan berbilangnya Jumatan di satu negeri? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Ini istirahat dulu 5 menit ya. Istirahat dulu 5 menit. Nanti ada pembahasannya di sini. Ada pembahasan. Oke, silakan istirahat dulu 5 menit. Tafadhol.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi penjelasannya ini ada di ibarat berikut ya. Jadi syarat atau syarat sah Jumatan yang kelima adalah tidak didahului atau tidak berbarengan dengan Jumatan yang lain di satu negeri, di satu kampung yang sama. Lihat catatan nomor 4. Jadi boleh ya kalau dalam menurut ashab atau ashabul wujuh Imam Syafi'i, ashabul wujuh dalam madzhab Syafi'i boleh berbilang Jumatan selama ada hajat. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i sendiri tidak boleh, tidak sah meskipun ada hajat. Nah, kapan ada hajatnya kita lihat. Kata fa'in sabaqat wahidatun, kalau ada dua Jumatan dalam satu kota, dalam satu kampung. Kemudian yang satu itu duluan, yang satu duluan daripada yang lain. Misalkan ada dua atau tiga tadi, yang satu lebih dulu daripada Jumatan yang lain. Fasabiqatu hiyas sahihatu. Maka yang duluan itulah yang sah Jumatannya. Fa'in taqa fa'in tuqarinu fal batilani. Kalau apa namanya? Kalau tuqarinu, nah, kalau keduanya itu berbarengan atau ada tiga Jumatan barengan, maka batal semua. Nah, duluan sama enggaknya itu yang dianggap apanya gitu kan? Yang dianggap adalah huruf ro dari takbiratul ihram Allahu Akbar. Siapa saja yang duluan nyebut ro itu, maka dia yang dianggap duluan dan dia yang sah. Maka seandainya tadi pertanyaan tadi ada tiga Jumatan dalam satu kampung, kemudian berdekatan, kemudian anggaplah ini tidak butuh gitu ya, tidak butuh berbilang Jumatan. Maka yang sah itu yang takbiratul ihram duluan. Yang sah itu yang mana? Yang takbiratul ihram duluan. Yang nyebut huruf ro duluan di takbiratul ihram. Yang belakangan maka nggak sah. Yang belakangan maka nggak sah. Kalau bareng maka nggak sah semua. Nah, ada illam yus'ir al ijtima'u. Ini kalau nggak susah kumpul di satu tempat. Kumpul di satu masjid. Fa'in asuro. Kalau susah kumpul di satu tempat. Ini sekarang penjelasan tentang kapan boleh berbilang Jumatan. Fa'in asro. Kalau seandainya susah kumpul di satu tempat. Bi alam yakun fi mahalliha maudiun. Yasa'u man yaglibu fi'luha laha adatan. Yang mana nggak bisa di tempat tersebut ada ada apa namanya? Ada tempat yang cukup bagi orang yang yaglibu fi'luha laha adatan. Yang secara umum, secara adat dia bisa atau biasa melakukan Jumatan, maka boleh untuk berbilang Jumatan. Maksudnya gimana? Kita kasih contoh ya. Misal begini. Eh, ini ada satu masjid, taruhlah kapasitas ya, lebih amat. Cil, lo, ini cil, ini gimana cara besar sekali. Ah, kapasitasnya misalkan 100. Karena ada satu masjid kapasitasnya 100. Kemudian peserta Jumatan di kampung tersebut, misal taruhlah 120 orang. Kan lebih nih, kan lebih. Total 120 orang peserta Jumatan. Artinya yang wajib Jumatan di kampung tersebut, mustautinnya 120 orang. Tapi yang 20 orang ini, 20 orang ini dari 120 tadi, itu dia pedagang atau pekerja yang kadang-kadang nggak Jumatan di situ.
Jadi dipahami ya. Ada satu kampung, masjidnya kapasitasnya 120 orang. Kemudian masjidnya kapasitasnya 100 orang. Kemudian yang wajib Jumatan di kampung tersebut 120. Berarti kan sudah melebihi kapasitas. Nah, tapi yang 20 orang ini itu pekerja atau pedagang. Artinya secara adat dia nggak biasa Jumatan di situ. Misalkan Jumatan pertama di Jumatan di sini, ntar Jumatan ketiga, pekan ketiga, dia Jumatan di tempat dia dagang. Jumatan keempat, dia Jumatan di tempat dia dagang. Tapi mustautin, dia rumahnya di situ. Ntar pulang lagi ke situ, pulang lagi ke situ. Nah, yang disebut tidak sampai kapasitas itu, apakah total 120 orang ini atau 120 minus 20 yang tidak biasa Jumatan di situ meskipun dia mustautin. Paham ya pertanyaannya ya? Maka jawabannya boleh berbilang Jumatan itu apa namanya? Yang 120 minus 20 orang ini. Artinya 20 orang ini tidak dianggap. Artinya ketika ada satu masjid kapasitasnya 100, kemudian yang wajib Jumatan di kampung tersebut 120 dan 20 orangnya ini dia secara adat kadang nggak Jumatan di situ, maka belum boleh untuk mengadakan Jumatan baru. Jadi paham ya? Belum boleh untuk mengadakan Jumatan baru. Jadi meskipun 120 orang ini sudah lebih dari kapasitas, tapi yang 20 orang ini bukan orang yang secara biasa sholat di situ, maka tidak dianggap boleh untuk mengadakan Jumatan baru. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, masjid tadi tinggal dilihat apakah sudah seperti itu atau masih ada lowong. Lowong itu ya serambi, ya teras, itu tetap dianggap bagian yang mencukupi untuk masjid, untuk sholat. Kalau misalkan masih ada yang kosong, kemudian, astagfirullah, kemudian apa namanya, kemudian masih ada yang kosong, kemudian berbilang Jumatan, maka bisa dipastikan Jumatannya itu nggak boleh untuk berbilang. Nah, terus bagaimana? Apakah sah Jumatan saya? Tinggal dilihat tadi, mana yang takbiratul ihram duluan. Yang takbiratul ihram duluan, dialah yang sah. Yang belakangan, dia nggak sah. Kalau ragu bagaimana? Nah, kalau ragu, ini jawabannya. Kalau nggak ngerti. Jadi begitu ya. Jadi kalau nggak bisa kumpul di satu tempat, yang mana menyulitkan, artinya sudah nggak ada tempat lagi, tapi yang nggak ada tempat itu bagi orang yang biasa Jumatan di situ secara adat. Atau, nah ini kasus kapan boleh berbilang Jumat. Yang pertama adalah tadi tempatnya udah nggak cukup, tapi orangnya itu yang biasa Jumatan. Au ba'udat atrofu, atau gambaran yang kedua boleh berbilang Jumatan itu kalau jaraknya itu berjauhan. Jadi ada satu kota atau satu negeri atau satu kampung. Cuman yang satu ngeriung di sini, yang satu ngeriung di sana gitu kan. Jauh. Kemudian untuk kumpul di satu tempat itu menyulitkan. Maka boleh untuk berbilang Jumatan. Berarti orang yang di dusun sana boleh Jumatan, orang di dusun sini boleh Jumatan dengan catatan tadi. Jumlahnya 40. Kemudian aukana bainahum qitalun, atau ada peperangan. Ada peperangan di antara warga kampung. Warga kampungnya suka tawuran misalnya. Kemudian ada peperangan, maka susah untuk berkumpul di satu tempat. Maka ketika itu boleh untuk berbilang Jumatan. Seperti itu. Jika orang bekerja sebagai sholat Jumat di masjid publik cukup besar dengan jamaah lebih, tapi statusnya bukan orang mukim dan hanya seorang karyawan. Ini juga muskilah nih tentang sholat di kantor, sholat di kantor. Di kantor itu biasanya bukan orang situ ya, biasanya perantau. Perantau itu apa buktinya? Kalau mudik pulang, kalau mudik pulang. Atau apa namanya, ya keluarganya masih di kampung lah, keluarganya masih di sana. Nah terus bagaimana Jumatannya? Jumatan di masjid pabrik. Pertama bisa diambil solusi satu dibuka untuk umum.
Artinya warga sekitar. Warga sekitar ada yang sholat di situ nggak? Kalau warga sekitar ada yang sholat di situ atau pekerjanya ada yang pekerja situ nggak? Kalau pekerjanya orang situ plus kemudian apa namanya eh, ada warga situ yang Jumatan dan nyampe Jumat 40 maka sudah sah. Kalau tidak maka bisa ngambil madhab lain, madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Jadi yang penting 4 orang ada warga situ. Minimal 4 orang warga situ. Ya. Ini kalau dalam madhab Hanafi minimal 4 orang bisa mengerjakan Jumatan. 4 orang atau 3 orang ya. Pokoknya mereka akan berdalil dengan faida nudiya sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kata-kata fas'au segeralah untuk mengingat Allah, maksudnya kan segeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Fas'au itu kan fil amr tapi jamak, Nah, jamak itu kan 3 ke atas ya, 3 ke atas. Makanya kemudian mereka mengatakan, oh, kalau 3 atau lebih 4 maka sudah sah Jumatannya. Jadi bisa ngambil madhab itu, bisa ngambil madhab itu untuk sementara. Tapi kalau mau tetap iltizam dengan madhab Syafi'i itu nggak sah. Kemudian bagaimana? Kalau mampu ngulang Jumatan. Kalau nggak bisa maka sholat zuhur, ngulang dengan sholat zuhur. Baik, bisa dipahami ya. Jadi begitu gambaran yang pertama boleh berbilang Jumatan satu, apa kapasitasnya sudah nggak cukup. Dua, jarak antara perumahan di kampung tersebut terlalu jauh yang menyulitkan untuk berkumpul. Tiga, adanya perang. Maka jazat ta'addudu bihasbil hajati faqat. Maka boleh untuk berbilang Jumatan sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan kayak tadi ada satu masjid kemudian kapasitasnya 100, orangnya sudah 120. Maka boleh untuk mengadakan Jumatan yang kedua, baik di masjid yang sama maupun di masjid yang lain. Berarti cuma 2 Jumatan, nggak boleh bikin 3. Nggak boleh bikin 3. Jadi yang penting 2. Oh, 2 ini sudah cukup nih. Kenapa? Karena 120 dibagi 2 kan 60-60. Nah, maka sudah cukup. Nggak perlu sampai bikin ketiga. Misalkan kapasitas masjid 100, kemudian orangnya sudah 200, kemudian bikin Jumatan baru, kan 100-100 tuh. Nah, berarti cuma 2. 3 sebenarnya boleh kan? 40, 40, 40 kan? Itu boleh. Nah, terus bagaimana? Apakah boleh seperti itu? Nggak boleh. Yang penting ya bolehnya sesuai dengan kebutuhan aja. Nggak boleh lebih dari kebutuhan. Kemudian fa'in syakka fi annahu minal awwalina awil akhirin. Sekarang kasusnya tadi Jumatan berbilang dan nggak sah gitu, nggak boleh berbilang. Artinya mengadakan Jumatan kedua itu sesuatu yang tidak dibolehkan dalam madhab Syafi'i. Kemudian dia ragu nih, takbir saya ini duluan atau masjid sebelah yang duluan? Au anna ta'adduda mana tadi? Au anna ta'adduda li hajatin aula, atau ragunya berbilangnya ini ada kebutuhan atau enggak? Ini masjid ini sebenarnya ngadain Jumatan itu karena adanya kebutuhan atau tidak gitu kan? Maka lazimat hul i'adatu in amkana. Maka wajib untuk mengulang Jumatan in amkana jika memungkinkan. Wa illa maka kalau tidak fadzuhru maka sholat zuhur. Maka sholat zuhur. Nah ini yang kadang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di kampung-kampung di Jawa Tengah. Di kampung-kampung di Jawa Tengah. Saya masih menemui ya di misalkan di Pekalongan begitu atau di daerah mana Salatiga itu kampung yang kemudian habis Jumatan mereka sholat zuhur lagi. Loh kok ini aneh nih apa jangan-jangan mengada-ada, enggak, itu tidak mengada-ada. Ini adalah pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Begitu. Mungkin ada yang pernah ya melihat, ada yang pernah nggak ngalamin habis Jumatan terus sholat zuhur. Nah, itu alasannya ini, alasannya. Nah, berarti sama ya, Mas Gelar Buana, saya juga pernah ngalamin. Itu karena dia berpegang dengan, berarti mereka itu orang yang paham fikih. Berarti mereka itu orang yang paham fikih. Itu syarat yang nomor
5. Kemudian yang nomor 6 yang terakhir, wa taqaddumu khutbataini 'alaiha. Kamu rutin melanjut sholat zuhur. Ah, itu sama berarti. Maka seperti itu. Jadi jangan jangan heran ya ketika ada orang sholat zuhur lagi. Itu karena dia mengamalkan fikih Syafi'i seperti itu. Kemudian syarat yang terakhir adalah didahului oleh 2 khutbah. Jadi didahului oleh 2 khutbah. Jadi khutbah dulu baru sholat. Khutbah dulu baru sholat. Gitu. Wallahu a'lam. Masih ada 10 menit. Kalau ada pertanyaan silakan sambil dilanjut. Sekarang kita masuk ke rukun khutbah. Rukun khutbah. Arkanul khutbataini. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Rukun 2 khutbah. Arkanul khutbataini khamsatun. Ya. Rukun 2 khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah hamdulillahi fihima. Bertahmid kepada Allah fihima. Di 2 khutbah. Ya, di 2 khutbah. Dan lafal tahmidnya harus dengan hamdun. Meskipun dengan sigot apapun. Bisa pakai fi'il, bisa pakai fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fi'il amr. Pokoknya yang penting ha mim dal. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmadullah, ya. Ihmadillah. Pokoknya sigotnya apapun, boleh fi'il madhi, boleh fi'il amr, boleh fi'il mudhari, boleh masdar, boleh didahului dengan innal hamdalillah. Yang penting harus dengan lafaz hamdun, ha mim dal. Kalau diganti dengan lafaz lain, asyukrulillah, as-sana'ulillah. Syukur, sana kan sama, memuji. Syukur, bersyukur kepada Allah, maka juga tidak cukup. Artinya nggak sah, nggak boleh. Kemudian harus dengan lafdun jalalah. Harus dengan lafaz jalalah. Jadi jika saya yakin kalau alasan Jumatan berulang di masjid karena pemahaman berbeda antara masjid tersebut dengan saya, apakah saya harus sholat? Ya, jadi harus sholat zuhur setelah sholat Jumat menurut madhab Syafi'i. Jadi harus sholat. Ini bukan madhab Syafi'i ya, jumhur madhab kecuali Hanafi. Kecuali Hanafi. Jumhur madhab, 3 madhab. Syafi'i, Maliki, Hambali. Begitu. Ini apa namanya? Ulang sholat zuhur. Jika setelah sholat fardul ada orang, lalu ada yang jadi imam dalam kondisi masbuk lebih 2 orang. Ini sholat apa dulu nih? Sholat Jumat. Apa sholat biasa? Oh iya. Maksudnya gimana? Sholat 5 waktu. Oh boleh ya, boleh. Setelah sholat fardul ada jadi imam dalam kondisi masbuk lebih dari 2 orang. Boleh tapi makruh. Jadi ini kasus menjadikan mantan makmum masbuk jadi imam gitu kan? Menjadikan mantan makmum masbuk jadi imam. Terus ada 2. Satu sini, satu sini. Berapa namanya? Sama-sama sama-sama berjamaah gitu. Boleh tapi makruh. Yang nggak boleh itu kalau di situ memang ada imam rawatib. Ada imam rawatib. Kalau imam rawatib nggak boleh. Ada imam rawatib. Kalau enggak maka boleh makruh tapi. Wallahu a'lam. Afwan. Kemudian tadi rukun khutbah yang pertama tadi hamdalah. Yang pertama harus dengan lafadz hamdun, yang kedua harus dengan lafdun jalalah. Harus dengan lafadz Allah. Jadi alhamdulillah, innal hamdalillah. Nggak boleh pakai nama lain selain Allah meskipun itu nama Allah. Misalkan alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim. Kan sama-sama nama Allah tuh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh dalam khutbah Jumat. Jadi harus dengan lafadz Allah. Fihima, di 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian rukun yang kedua dari 2 khutbah adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihima, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 2 khutbah.
Ini juga sama, harus dengan lafadz sholawat. Dengan sigot apapun, dengan fiil, dengan masdar, itu juga boleh. Dengan isim juga boleh. Kemudian as-sholatu ala nabi, ya, itu boleh. Atau sallallahu ala nabiyina Muhammadin, itu juga boleh pakai fiil. Yang penting lafadznya sholawat. Kemudian dengan lafadznya kepada nabi. Ya. Jadi boleh nabi, boleh rasul, boleh Muhammad, boleh Ahmad, boleh nama-nama Nabi Muhammad yang lain, atau julukan Nabi Muhammad yang lain, tapi nggak boleh dengan sekedar domir, meskipun ada marjanya atau marjinya. Domir itu maksudnya bagaimana? Misalkan Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah belajar bahasa Arab mungkin paham ya. Muhammad Sallallahu, kan dia nggak menyebutkan Sallallahu ala Muhammadin, tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat tercurah kepadanya, kepada dia. Dia nggak nyebut langsung nama Nabi Muhammad, tapi dia ini ada tempat kembalinya kepada Nabi Muhammad. Nah, ini juga nggak sah, nggak cukup. Nah, ini eh, apa namanya, yang banyak kejadian di negeri kita ya, ya di beberapa tempat ya. Kayak kemarin saya kena prank, kena prank Jumatan di rumah gitu. Ya mungkin fikihnya kan agak, mungkin nggak paham saya fikihnya, mungkin beda. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i ini khutbah itu bukan kajian gitu ya. Khutbah bukan kajian mas gitu kan. Jadi khutbahnya tuh setengah jam lebih gitu kan. Kemudian habis khutbah pertama, khutbah kedua itu masih dia menyampaikan nasihat lagi, ya meskipun boleh ya, tapi menyampaikan nasihat lagi. Kemudian sholawatnya itu miss gitu kan, sholawatnya miss. Ini udah panjang-panjang tapi rukunnya nggak kena. Ah, ini prank nih. Panjang-panjang tapi rukunnya nggak kena. Ya, ya mungkin beliau punya punya apa punya pemahaman fikih yang berbeda gitu kan. Cuma ya khutbah itu jangan panjang-panjang pertama. Khutbah jangan panjang. Kalau teman-teman nanti diminta untuk khutbah, ini rukunnya diingat-ingat. Jadi cukup rukun ini nanti sah. Jadi nggak perlu panjang-panjang gitu ya. Nggak perlu panjang-panjang. Karena khutbah itu bukan kajian. Kalau mau panjang-panjang itu kajian. Karena orang lebih dari 10 menit, 15 menit udah begini-begini. Jadi setengah jam lebih. Kemudian itu apa namanya, tidak disunahkan khutbah Jumat panjang gitu. Tapi ini dulu. Jadi dua dua rukun khutbah. Yang pertama adalah hamdulillah di dua khutbah. Kemudian yang kedua adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz sholat di dua khutbah. Dan nggak harus dengan nama Muhammad, boleh nama-nama yang lain, Nabi, Rasul, kemudian nama-nama yang lain, Ahmad. Nah itu juga boleh. Begitu. Berbeda dengan hamdun tadi, harus dengan lafaz jalalah, harus dengan lafaz Allah, dan harus dengan lafaz hamd dengan sigot apapun. Begitu, wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Si ada rukun khutbah, kemudian apa? Syarat khutbah banyak nih ya, dan sunnah Jumatan. Baru nanti kita masuk kepada hal-hal yang kaitannya dengan mayit gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oh, ini ada pertanyaan. Ada kasus sholat dengan sujud tilawah dan jamaah wanita karena kondisi tertutup dan mengerti imam sujud jamaah itu bingung rukuknya bukan kepada Tuhan. Salatnya sah atau tidak? Taib. Ini besok ya, besok. Insya Allah besok buat PR tentang jamaah wanita ruku dan imamnya sujud tilawah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Allah ya